Halo, perkenalkan nama saya Jessica Shirina Habalabu dan saya akan mempresentasikan mengenai kebijakan pemerintah dalam pembubaran Front Pembela Islam. FPI dideklarasikan pada 17 Agustus 1998 di halaman Pondok Pesantren Al-Um, Kampung Utan Ciputat di selatan Jakarta. Berdirinya FPI diikuti oleh sejumlah habib, ulama, mubalik, aktivis muslim, serta disaksikan ratusan santri yang berasal di daerah Jabodetabek. Beberapa kontroversi dari FPI sebagai organisasi masyarakat. Pada tahun 2003, FPI terlibat kontroversi kasus sweeping tempat maksiat. Di mana kasus ini, Habib Rizik menuding ada pejabat yang melindungi para pengusaha tempat hiburan malam itu. Imbasnya, Habib Rizik harus mendekam di penjara setelah dijerat dengan pasal 154 dan 160 KUHP. Selanjutnya pada tahun 2005, di mana Presiden Rakyat Indonesia Bapak Abdurrahman Wahid atau Bapak Gus Dur yang juga menjadi pembela Ahmadiyah yang jadi bulan-bulanan FPI. Bahkan Gus Dur tak segan-segan menyebut FPI sebagai organisasi berjihad. 1 Juni 2008, kekerasan dilakukan oleh FPI terhadap anggota Aliansi Kebebasan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan pada peringatan Hari Kelahiran Pancasila di kawasan Monumen Nasional. Pada tahun 2014, FPI bersangkutan sengit dengan Bapak Ahok yang saat itu menjadi Gubernur DKI Jakarta. Puncaknya, FPI menjadi salah satu organisasi penggerak dalam aksi 4 November 2016 dan 2 Desember 2016, di mana aksi itu Gubernur DKI Jakarta yaitu Ahok yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama. Selanjutnya adalah posisi FPI yang kerap berseberangan dengan pemerintah. Posisi yang berseberangan ini ia sesungguhnya sedang menjalankan fungsi oposisi, mengkritik dan mengingatkan. Dalam terminologi agama disebut amar ma'ruf nahi munkar. Dan ini penting dan harus ada dalam negara demokrasi agar demokrasi sehat. Ujar Abdillah Badrun. Selanjutnya, momen kepulangan Rizik Syihab dari Arab Saudi. Penyambutan Rizik Syihab pun berimbas pada kondisi lalu lintas tol Cengkareng ke arah Bandara Soekarno-Hatta yang terpantau padat merayap. Banyak dari sejumlah penumpang kendaraan umum memutuskan turun berjalan kaki atau naik motor ke arah bandara. Selanjutnya juga kedatangan Imam Besar FPI itu disambut dengan sejumlah massa yang terlibat mengabaikan protokol kesehatan COVID-19 seperti tidak mengenakan masker dan tidak menjaga jarak. Selanjutnya pada peristiwa kilometer 50 FPI dan juga polisi, di mana kasus tersebut terjadi di tol Jakarta Cikampek kilometer 50 pada tanggal 7 Desember 2020, di mana 6 orang laskar FPI meninggal dunia. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menyebut bahwa anggotanya sempat mengikuti iring-iringan Habib Rizik Syihab di jalan tol Jakarta Cikampek. Namun, ketika para pengawal Habib Rizik Syihab mengetahui tengah dibuntuti, kendaraan para petugas dipepet, petugas ditodong menggunakan senjata api dan serta senjata tajam. Nah, selanjutnya Polri yang diserang membalas dengan memberikan tindakan tegas dan terukur kepada seluruh simpatisan itu. Akibatnya 6 orang pendukung Habib Rizik Syihab tewas di tempat. Selanjutnya adalah pembubaran FPI, di mana pada Rabu 30 Desember 2020, pemerintah resmi melarang kegiatan FPI. Melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa, ujar Mahfud MD dalam konferensi pers di Kemenko. Dan juga Bapak Mahfud MD juga mengatakan, jadi dengan adanya larangan ini tidak punya legal standing kepada aparat-aparat pemerintah pusat dan daerah. Kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI, itu dianggap tidak ada dan harus ditolak karena legal standingnya tidak ada, terhitung hari ini. Lanjut Mahfud, dikarenakan sebenarnya telah habis sejak tanggal 21 Juni 2019, di mana FPI secara hukum telah bubar karena belum memenuhi persyaratan sebagai organisasi masyarakat. FPI juga telah melakukan tindakan yang merugikan masyarakat, misalnya sweeping, provokasi, sehingga melanggar ketertiban dan juga keamanan. Sekian presentasi dari saya, jika ada kurang saya mohon maaf dan terima kasih.